Geger Sujadi, usia 55 tahun, pria asal Lampung Tengah ini yang tinggal di kota Pagar Alam, Sumatera Selatan, ditangkap polisi setelah ketahuan menjual daging kucing. Pelaku melakukan aksinya dengan menyamarkannya sebagai daging kambing muda. Dalam aksinya, ia sudah menyembelih hingga 100 daging kucing. Sujadi mengaku perbuatannya dilandasi kondisi ekonomi yang sulit. Sebelumnya, ia bekerja sebagai buruh tani dan bekerja serabutan. Namun penghasilan itu tidak mencukupi kebutuhan hidup. Dalam 4 bulan terakhir, ia mulai menangkap kucing ras Persia dan Angora yang berkeliaran di sekitar pemukiman, lalu menyembelih, menguliti, dan menjual dagingnya keliling kampung. Untuk menghilangkan bau amis dan menutupi jejak, Sujadi melumuri daging dengan perasan jeruk nipis dan juga bubuk kunyit. Ia menjualnya dengan harga 100.000 per kilogram. Dalam sehari, ia bisa memotong 2 hingga 3 ekor kucing. Aksi Sujadi akhirnya terbongkar setelah videonya beredar di media sosial melalui akun Instagram @pagaralam_insta. Warga yang resah lalu melaporkan hal tersebut ke polisi. Atas tindakannya, Sujadi dijerat dengan Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang kepemilikan senjata tajam serta Pasal 302 Ayat 2 KUHP terkait penganiayaan hewan. Ancaman hukuman yang menantinya maksimal 7 tahun penjara. Tuh Pak, kalau kerja kayak gitu sih ya haram juga sih. Lagian ngapain sih kok jual daging kucing segala ya? Mungkin bisa kok jualan atau kerja yang lain gitu lah, yang mungkin pendapatannya pasti tinggi gitu loh Pak. Kucing adalah binatang peliharaan, bukanlah binatang ternak untuk dikonsumsi. Praktik mengonsumsi daging kucing yang sudah dianggap kontroversial dan tidak etis ternyata masih berlangsung di beberapa negara. Bahkan kucing dijadikan binatang ternak untuk kemudian diambil dagingnya sebagai konsumsi, termasuk di Indonesia, di mana menjadi sebuah tradisi yang dijalani masyarakat. Daerah manakah itu? Kita akan mengulasnya. Namun untuk tahu daerah Indonesia mana yang menjadikan konsumsi kucing sebagai tradisi, ada baiknya kamu mengetahui negara mana yang masih terdapat praktik memakan daging kucing. Ini dilansir dari inilah.com. Negara mengonsumsi daging kucing yang pertama dari beberapa negara yang kita bahas ini, yang pertama adalah Cina. Negara ini memang dikenal sebagai negara pemakan segala. Buat kalian yang berkunjung ke Cina, ada baiknya hati-hati ya, kendati menyantap daging anjing dan kucing bukanlah hal yang umum di Cina. Namun ternyata beberapa daerah, terutama di Guangdong dan Guangxi, yang masih menyuguhkan kucing sebagai hidangan kuliner. Menurut data, lebih dari 10.000 kucing dikonsumsi setiap hari di Provinsi Guangdong, termasuk hidangan Dragon Tiger Phoenix yang merupakan gabungan dari ular, ayam, dan kucing. Kerap kali menyajikan daging kucing. Mengonsumsi daging anjing dan kucing sebenarnya sudah dilarang di berbagai kota di Cina sana, walaupun beberapa organisasi pelestarian hewan sudah berusaha mencegah hal ini. Tak mau kalah, negara Vietnam juga melakukan hal yang serupa nih. Ya, Vietnam juga mengonsumsi daging kucing. Nah, meskipun praktek ini sudah dilarang oleh pemerintah Vietnam dan dianggap ilegal sejak tahun 2015, beberapa restoran terus menawarkan hidangan daging kucing seperti Teu Ho, atau bahasa Vietnamnya adalah Thịt Mèo, di mana kucing digunakan sebagai pengganti bayi harimau. Pemerintah kota Hanoi telah berusaha keras untuk menghentikan perdagangan dan konsumsi daging kucing, tetapi tahun 2020 hal ini masih terus dilakukan. Wah, kalau kalian datang ke Vietnam ini ya bagaimana ya? Ya, selanjutnya adalah negara pizza, yaitu Italia. Kita tahu kalau spaghetti dan pizza dan juga pasta itu negara Italia kan.
Nah, negeri yang identik dengan kuliner pizza ini ternyata juga termasuk negara yang masih mengonsumsi daging kucing loh. Berbicara tentang makan daging kucing, Italia memang bukan negara pertama yang muncul di benak orang. Tetapi pada masa Perang Dunia II, hal tersebut menjadi hal lumrah di wilayah Valdarno, Tuscany. Bahkan pada tahun 2010, salah satu acara masak di televisi Italia menyebutkan bahwa sup daging kucing merupakan menu yang paling digemari. Waduh. Negara lain yang masih menyantap daging kucing ialah Korea Selatan. Menurut laporan industri daging anjing dan kucing di Korea Selatan sana meraup keuntungan sekitar 2 miliar dolar atau sekitar 31,7 triliun rupiah setiap tahunnya. Wah, fantastis sih. Tapi ya, bagaimana dong kalau ini daging kucing? Nah, masyarakat Korea meyakini bahwa mengonsumsi daging kucing dan anjing bermanfaat bagi kesehatan dan menjaga tubuh tetap sejuk di musim panas. Tapi kalau kita sendiri di Indonesia sih ya sebenarnya untuk dipelihara juga ya, bukan untuk dimakan. Jadi menurut kamu bagaimana? Tak disangka, Hawaii yang dikenal dengan keindahan wisata baharinya menjadi salah satu negara yang ternyata juga mengonsumsi daging kucing loh. Ya, mengonsumsi daging anjing dan kucing merupakan salah satu personal di Hawaii yang merupakan bagian dari negara Amerika Serikat. Menurut laporan, penduduk Hawaii banyak yang mengonsumsi daging kucing liar yang dijumpai di jalanan. Duh, nggak kasihan apa yang punya itu? Beberapa laporan juga menyebutkan adanya kasus penculikan hewan peliharaan seperti anjing dan kucing untuk dijadikan makanan. Duh, kasihan banget ya guys ya. Bukannya dipelihara, bukannya disayang-sayang, malah disantap gitu aja tuh. Duh, kalau ngebahas ini pastinya auto shock ya. Praktik mengonsumsi daging kucing di tanah air sejatinya terjadi di Sulawesi Utara. Di daerah ini, daging kucing telah menjadi kuliner khas. Duh, miris banget sih sebetulnya. Daging kucing masih dijumpai di pasar dan rumah makan tertentu, hingga ada pula yang memasaknya di rumah sebagai sajian seperti halnya ikan pada umumnya. Warga Minahasa menyebut daging kucing dengan nama ikan tusa. Mengonsumsi daging kucing dilakukan dengan tujuan untuk merekatkan warga tetap rukun sebagai interaksi sosial antara individu dan individu yang lain. Dirangkum dari berbagai sumber, makan daging kucing di Sulawesi Utara ini sudah menjadi budaya sejak dahulu, apalagi daging kucing dipercaya dapat mengobati penyakit asma. Kebiasaan ini juga ternyata tidak hanya ada di Manado aja. Ada beberapa kabupaten dan kota lainnya yang juga menyajikan makanan hewan seperti itu. Misalnya daerah Minahasa Selatan, Minahasa Utara, Minahasa Tenggara, dan Minahasa. Bahkan beberapa kota besar di Sulawesi Utara ini juga menyediakan pasar hewan seperti ini, seperti Pasar Tomohon dan Pasar Langowan, Kabupaten Minahasa. Nah, benar-benar miris banget ya, beberapa negara ternyata juga memakan daging kucing. Namun ada kalanya kita harus mengonsumsi daging yang sewajarnya, entah itu ayam, ikan, kambing, ataupun sapi, bukan kucing ya. Kabar duka datang dari Ibad nih. Ya, Ibad adalah teman kami nih, yang mana mbahnya meninggal pada tadi malam, 5 September 2025. Ya, karena penyakit yang sudah lama dideritanya. Nah, biar gak sedih-sedih amat, jadi diajak main terlebih dahulu nih. Ditunggu sesaat lagi tentang bermain sama Ibad untuk menghilangkan rasa sedih yang mendalam. Yang kipasnya sama aku, tapi kalau malam kipasnya sama adikku. Ya, kalian lihat gak? Itu gambarnya mbahnya Ibad ya.